kembali kepada Lukas pasal yang ke-17 tadi. Lukas pasal yang ke-17. Yang berbunyi demikian. Yang tadi dikatakan ayat yang ke-11 sampai yang ke-19 tadi. Yesus jalan keliling dan lewat perbatasan antara Galilea dan Samaria. Dan Alkitab katakan pada satu desa di perbatasan itu, maka ada berapa banyak orang kusta? Berapa? 10 orang kusta. Yang Alkitab katakan mereka berdiri agak jauh dan berteriak dari jauh, berkata begini, "Guru atau Rabi, kasihanilah kami." Yesus sementara berjalan, dia memandang orang yang kusta itu. Yesus sengaja pergi lewat perbatasan. Kenapa? Zaman dulu kalau ada orang kena penyakit kusta, kalau sekarang disebut penyakit lepra. Siapa pernah lihat orang penyakit kusta? Angkat tangan. Sudah tahu penyakit kusta, lepra ya, yaitu yang syaraf-syarafnya diserang sehingga mati, jari-jarinya bisa putus, telinganya bisa putus, hidungnya di sini bisa putus, ya, bulu matanya rontok semua, dan kalau bisa menyerang bagian mata, syaraf-syarafnya mati, sehingga pada waktu kena angin dan bola mata kering, tidak bisa kedip lagi dan terancam buta. Dan orang-orang yang serang penyakit kusta ini zaman dulu dikategorikan, digolongkan dengan orang yang najis, orang berdosa. Makanya dalam Alkitab kalau ada orang sakit kusta mengalami kesembuhan, tidak disebut orang kusta itu sembuh, tapi Alkitab berkata orang kusta itu tahir, ditahirkan. Dalam bahasa Inggris disebut cleansed, tidak dikatakan heal atau sembuh. Lepers were healed, bukan, tapi the lepers were cleansed. Orang-orang yang kusta itu ditahirkan, dibersihkan, disucikan. Jadi kalau ada orang kusta, itu seperti dianggap orang buangan, orang najis, orang kotor. Kisahnya begini waktu itu peraturannya, kalau ada orang yang sakit kusta, ada bintik-bintik putih di kulitnya, maka orang tersebut akan dibawa kepada seorang imam, dan imam meriksa. Jikalau bulu-bulu tubuhnya itu mulai ikut menjadi putih juga, setelah dia dikarantinakan selama 1 minggu, tidak boleh kumpul orang, maka dia harus dikarantina, diasingkan lagi selama 7 hari, 1 minggu. Dan kalau sudah sembuh, tidak meluas tapi tetap di situ, maka orang tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat, dinyatakan tahir, bukan kusta. Tapi setelah 7 hari berikutnya dan dilihat makin merambat dan betul ada kusta, maka hari itu juga, jam itu juga, detik itu juga, ini orang kusta ditendang keluar dari kota tersebut. Tidak boleh tinggal di dalam kota sama sekali. Makanya Yesus lewat di perbatasan antara Galilea dan Samaria, dan di perbatasan tersebut berkumpul orang-orang kusta. Siapakah orang ini? Inilah orang-orang yang telah diusir, dikucilkan, diasingkan, ditendang keluar dari Samaria dan juga dari Galilea. Dan orang yang senasib ini tinggal di perbatasan, merasa dirinya ditolak, tidak diingini, tidak dianggap, dan dibuang. These people are the outcasts. Orang-orang inilah orang-orang buangan yang sudah tidak dihargai oleh manusia, yang dianggap kotor, yang dianggap najis, yang dianggap tidak pantas kumpul dengan masyarakat, sampah masyarakat. Tapi saya ingin beritahu justru kepada orang-orang yang menderita, yang minder, yang hina, yang kotor, yang sudah buangan, yang sudah ditolak, untuk orang semacam itulah Yesus datang khusus
melewati mereka. Amin, saudaraku. Lihat cintanya Tuhan. Dia bisa saja lewat Galilea atau lewat Samaria, tapi dia pilih lewat perbatasan. Karena apa? Anak manusia datang untuk mencari orang yang berdosa dan orang yang sesat. Orang yang sehat tidak perlu dokter, tapi orang yang sakit perlu dokter. Orang yang merasa dirinya benar tidak butuh Tuhan, tapi orang yang berdosa, yang rusak, yang bejat, yang bobrok, itulah yang dicari oleh Tuhan. Amin, saudara. Saya membaca ayat ini saya terharu. Alkitab katakan dalam ayat yang ke-12 bagian terakhir ini, mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Mereka berdiri jauh. Kenapa ini? Minder, rendah diri, merasa tidak ada harganya. Sehingga mau dekat, ya kalau saya diterima. Mau dekat, ya kalau saya diterima. Di dekat, ya kalau saya dianggap. Makanya jauh-jauh. Banyak sekali orang yang akibat dosa merusak, bukan hanya menimbulkan banyak penyakit, bukan hanya dalam gangguan jiwa, bukan hanya dalam gangguan mental, tapi banyak sekali orang di rong-rong hidupnya. Oleh karena dosa membuat orang rasa minder, inferiority, merasa dirinya rendah, tidak ada artinya. Kadang-kadang saya lihat anak-anak muda di kota-kota besar yang bajunya keren, rambutnya keren, kelihatannya galak, kelihatannya ganas, ya pakai baju dilipat, kancing dibuka sampai di perut, sehingga piano sama kulintangnya kelihatan semua di sini, merokok, ya kelihatannya kejam. Tapi beberapa kali saya datangi mereka, waktu saya jabat tangan dengan mereka, saya lihat matanya, saya senyum sejabat tangan. Banyak dari mereka tidak bisa lihat mata saya. Saya tunduk. Padahal kelihatannya kekar, kelihatannya gagah, kelihatannya sah, yang rusak, yang bejat, yang bobrok. Itulah yang dicari oleh Tuhan. Amin, saudara. Saya membaca ayat ini saya terharu. Alkitab katakan dalam ayat yang ke-12 bagian terakhir ini, mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Mereka berdiri jauh. Kenapa ini? Minder, rendah diri, merasa tidak ada harganya. Sehingga mau dekat, ya kalau saya diterima. Mau dekat, ya kalau saya diterima. Di dekat, ya kalau saya dianggap. Makanya jauh-jauh. Banyak sekali orang yang akibat dosa merusak, bukan hanya menimbulkan banyak penyakit, bukan hanya dalam gangguan jiwa, bukan hanya dalam gangguan mental, tapi banyak sekali orang di rong-rong hidupnya. Oleh karena dosa membuat orang rasa minder, inferiority, merasa dirinya rendah, tidak ada artinya. Kadang-kadang saya lihat anak-anak muda di kota-kota besar yang bajunya keren, rambutnya keren, kelihatannya galak, kelihatannya ganas, ya pakai baju dilipat, kancing dibuka sampai di perut, sehingga piano sama kulintangnya kelihatan semua di sini, merokok, ya kelihatannya kejam. Tapi beberapa kali saya datangi mereka, waktu saya jabat tangan dengan mereka, saya lihat matanya, saya senyum sejabat tangan. Banyak dari mereka tidak bisa lihat mata saya. Saya tunduk. Padahal kelihatannya kekar, kelihatannya gagah, kelihatannya berangasan, kelihatannya kejam. Tapi begitu dilihat sorotan matanya redup dan minder. Kenapa? Dosa membuat banyak orang minder. Orang berdiri di depan malu, ya mau taruh tangannya di mana, di kelas, ayo kamu ngucapkan rumus atau ngafalkan, malu, taruh tangannya di mana, taruh sini nggak bisa, taruh sini nggak bisa, bingung, mukanya taruh di mana, hidungnya mau taruh mana, bingung, minder, malu, akibat apa? Dosa. Saya ingin beritahu, dosa membuat manusia minder, hilang derajatnya. Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, Alkitab katakan, maka manusia tahu bahwa dirinya telanjang dan malu, lari ke semak dan bikin pakaian dari daun. Sebelum itu tidak ada manusia malu meskipun telanjang, karena ditutup dengan pakaian kemuliaan Allah. Malu
itu hanya datang kepada manusia saat dosa telah masuk dalam diri manusia. Rasa minder, rasa rendah diri, banyak di antara kita diinggapi demikian. Kerjaan tidak bisa bagus, usaha tidak bisa bagus, belajar tidak bisa konsentrasi. Karena apa? Rasa minder. Dan banyak yang gak laku menikah gara-gara rasa minder ini, saudaraku. Ini penderitaan yang luar biasa. Tapi justru orang-orang yang semacam ini yang Yesus kunjungi, Yesus perhatikan. Dan jikalau orang-orang yang tertindas, Alkitab katakan dalam Mazmur 34, orang-orang yang tertekan seperti ini menjerit dan berseru kepada Allah, maka Allah mendengarnya dan menyelamatkannya dari segala kesesaannya. Ini orang kusta mulai berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Dan ayat 13, ayat 14 dikatakan, lalu ia memandang mereka. Padahal Yesus cuma jalan di perbatasan. Begitu kedengaran dari jauh sana teriakan, "Guru, kasihanilah kami." Alkitab katakan maka ia memandang mereka. Saya ingin beritahu saudaraku, tidak peduli tempatmu di mana. Engkau boleh di puncak gunung, engkau boleh di dasar jurang yang paling dalam. Kalau engkau berseru kepada Tuhan dengan jeritanmu dalam keadaan kesesaan dan tertindas, dimanapun engkau berada, engkau berseru kepada Tuhan, telinga Tuhan tidak pernah tuli untuk tidak bisa mendengar jeritan saudara. Dari manapun engkau menjerit, Allah dengar jeritan saudara. Amin. Dari kamar di mana engkau sudah membasahi 3 bantal dengan air matamu, karena malam itu tidak bisa tidur, penderitaan begitu banyak, dan engkau menangis. Dan di saat menangis dalam kegelapan malam di kamarmu, engkau berseru, "Tuhan Yesus." Ceritamu didengar oleh Tuhan. Engkau di sel penjara yang gelap, dilupakan oleh masyarakat dan sanak famili serta teman. Di saat kegelapan keputusasaan engkau berseru, "Yesus, kasihanilah kami." Saya ingin beritahu, telinga Tuhan mendengar. Amin, saudaraku. Engkau boleh di rumah sakit dan dokter sudah kasih vonis, umurmu tinggal 2 minggu lagi. Engkau kena kanker ganas dan tidak bisa sembuh. Dalam keadaan putus asa, panik, sementara maut sudah menjemput saudara, dan saudara menjerit kepada Yesus, "Yesus, kasihanilah kami." Saat itu juga telinga Tuhan terbuka untuk saudara. Dan Alkitab berkata dia tidak hanya mendengar, tapi Alkitab yang lebih indah berkata, maka ia, Yesus, memandang mereka. Apa artinya memandang? Memperhatikan. Dia memperhatikan hidupmu. Dia memperhatikan hidupku. Dia memperhatikan kesesaan, tindasan, tekanan, penderitaan, masalah kita semua. Apa saja yang menjadi penderitaan kita, kalau kita berseru kepada Allah dengan satu ketulusan, in desperation we cry out. Dalam keadaan yang tertekan, putus asa, kita berseru, mohon pertolongan daripada Dia. Saya ingin yakinkan kepada saudara bahwa Dia akan pandang dan perhatikan saudara. Tidak peduli siapakah engkau. Mungkin engkau orang yang paling miskin di Sukabumi ini. Engkau berseru kepada Yesus, Yesus perhatikan engkau. Mungkin engkau yang paling hina di Sukabumi ini. Engkau berseru kepada Yesus, Yesus perhatikan engkau. Mungkin engkau yang paling bodoh, paling bejat, paling rusak, atau paling kaya, paling pandai, paling terkenal, paling baik di Sukabumi. Tapi orang hanya lihat luarnya. Dalam dirimu penuh dengan tekanan, penderitaan, ketidakbahagiaan oleh akibat dosa yang tidak pernah dibereskan. Kusta, bukan hanya kusta dalam tubuhmu, tapi banyak sekali orang sekarang ini mungkin engkau sehat, tidak sakit kusta dalam tubuhmu, tapi rohanimu sakit kusta, sakit kenajisan di dalam dosamu. Tapi namun demikian engkau berseru kepada Allah, Dia dengar dan Dia perhatikan saudara. Sebenarnya sakit kusta yang diserang apa? Dengar. Yang diserang itu sarafnya. Saraf perasanya. Sehingga saraf perasanya mati. Setelah saraf perasanya mati, maka orang tidur terus ketindih begini nggak sakit, atau jarinya ketinggalan, bangun pagi, gua punya jempol ketinggalan di lantai.
Mau diambil dipasang-pasang nggak bisa lagi. Tapi gue nggak rasa sakit. Kenapa? Perasaannya tumpul. Yang diserang syarafnya. Saya ingin berita. Mungkin tidur malam-malam ketindih. Tahu bangun pagi telinganya ketinggalan di lantai. Gue punya kuping ada di sini. Mau dipasang-pasang nggak bisa. Kenapa? Rasanya sudah mati, tumpul. Nah, saya ingin beritahu, kusta rohani ialah yang membuat perasaan nuranimu tumpul. Engkau berbuat dosa tapi tidak rasa salah. Engkau berbuat najis tapi tidak tertuduh. Engkau berbuat jahat tapi nuranimu sudah tumpul. Alkitab mengatakan yang hatinya sudah diselar dengan besi panas. Konsiennya sudah mati. Hati nuraninya sudah beku, sudah membatu, sudah tumpul. Amsal Sulaiman berkata orang jahat berbuat dosa dan merasa aman, gak merasa tertuduh. Saudaraku, kalau engkau dengar firman Allah dan masih tertuduh, engkau bisa tersinggung, itu baik, berarti masih belum tumpul. Kalau engkau berbuat salah, masih gemetar, masih takut, masih khawatir, nah itu baik. Tapi kalau engkau berbuat dosa dan tidak rasa apa-apa, engkau sudah mengalami sakit kusta. Engkau berdusta, bohong, dan gemetaran, bang jantungmu, masih baik, belum kusta benar-benar. Tapi kalau kamu bohong kayak biasa aja, kayak makan kacang goreng aja bohongnya, itu sudah kena kusta kelas berat, stadium 15 itu saudaraku. Sudah parah sekali kustamu. Ya, saudara pergi ke supermarket, ke toko, jalan ambil pulpen, ambil pensil, pertama gemeteran, kedua gemeternya tinggal sedikit, ambil. Ketiga cuman sekali gemeternya, keempat sudah nggak gemeter sama sekali, sambil jalan sambil ngambilin. Itu namanya sudah kusta, sudah kebal, bebal dan tebal, saudaraku. Nah, orang demikian hanya dimeteraikan untuk kebinasaan. Inilah orang kusta yang Yesus cari. Nah, kalau Yesus katakan kepada mereka, berdiri, pergi dan tunjukkan dirimu kepada imam dalam keadaan kusta. Ini sama dengan cari perkara, saudaraku. Ini cari gara-gara. Karena yang ngusir itu imam. Dilihat kusta, ditendang keluar. Nah, kalau dia berani nunjukkan diri sama imam dalam keadaan kusta, akan dimaki habis-habis. Tidak tahu malu. Kamu busuk. Kamu sudah bobrok. Kamu rusak. Kamu najis. Berani nongol lagi di kota. Diusir mentah-mentah. Bahkan bisa dihajar oleh banyak orang. Tapi Alkitab katakan lain. Kali ini waktu Yesus katakan sama mereka, berdiri, pergi, tunjukkan dirimu sama imam. Alkitab katakan ayat yang ke-14, baca bagian terakhir. Dan sementara mereka duduk, mereka menjadi tahir. Amin. Amin lagi nih, saking bodohnya orang-orang. Maka sementara mereka duduk, mereka menjadi tahir. Amin. Haleluya lagi. Udah bodoh gak tahu malu itu di sana. Baca baik-baik, disuruh lihat Alkitab. Yang gak punya Alkitab lihat sebelahnya. Coba lihat semuanya. Dengar baik-baik. Ini yang bikin bangkrut kerajaan surga. Orang-orang Kristen gak ngerti firman Tuhan ini. Sampai apa aja amin. 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 Masuk neraka ya. Haleluya. Jadi ampas di neraka ya. Amin. Ayat 14. Dan sementara mereka duduk-duduk, mereka menjadi tahir. Betul? Tidak. Apa Alkitab katakan di sini? Dan sementara mereka di mana? Di tengah jalan. Ini rahasianya. Sementara mereka di tengah jalan, tengah berjalan, sembuh. Inilah tindakan iman. Bayangkan ini 10 orang kusta pada duduk-duduk sakit. Dan Yesus katakan berdiri, pergi ke imam. Mesti terjadi rapat kilat waktu itu. Diskusi singkat. Ini gimana nih? Ini guru nih. Tuhan Yesus suruh kita ngadap ke imam. Kita kan baru diusir dari sana. Kita lagi penyakitan begini, mau nongol-nongol di situ ya Pak, memangnya ditimpukin kita ntar. Kita bisa dilemparin batu. Ini gimana? Kamu aja deh yang pergi. Mungkin berunding di situ. Tapi yang satu mungkin berkata, tidak usah khawatir.
Yang nyuruh bukan orang biasa. Yang nyuruh adalah guru kita, Yesus Kristus, Juru Selamat, Mesias, Kristus, Anak Allah, dan Tuhan sendiri. Perkataannya pasti ada kuasanya. Udah, apapun jadinya, kita taat saja sama dia. Mari kita berdiri, kita jalan. Bayangkan saudaraku, mereka jalan masih dalam kusta. Kusta jalan. Ntar gimana nih? Udah diam. Yesus katakan pergi. Ntar kita dihukum lagi nanti. Bisa-bisa dipenjara. Sudah, jalan saja. Dan Alkitab katakan sementara mereka jalan, kiri kanan jalan, tahu-tahu, hei, gua sembuh nih. Satu bilang, gua juga sembuh. Saya sembuh, senang lompat-lompat sembuh. Yang 9 lari lupa, yang 1 kembali sama Yesus. Lari, sungkur nyembah, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Sama Yesus heran, bukankah tadi 10 orang dan semua sembuh? Mana yang 9? Kenapa cuma orang asing yang 1, orang Samaria ini saja yang kembali? Yang 9 orang kemana? Saudaraku, sering kali kita seperti yang 9 orang ini. Mungkin setelah mereka lihat sembuh, saking senangnya, terus pikirnya sudah badannya bagus lagi, mulai laku lagi, mulai jalan ke night club, saudaraku, atau jalan ke bar, jalan kemana, gak tahu berterima kasih sama Tuhan. Banyak orang cuma datang sama Tuhan, minta pertolongan, Tuhan sudah tolong, lupa segala-galanya. Mungkin orang itu sudah sembuh dari kustanya, tapi masuk neraka karena gak pernah kembali berlutut di hadapan Yesus Kristus. Mungkin banyak di antara saudara yang sudah banyak ditolong Tuhan. Penyakitmu pernah disembuhkan. Engkau pernah ditolong Tuhan dalam ekonomimu. Tapi kalau kamu tidak pernah kembali kepada Allah, tidak pernah bersujud dalam Dia, tidak pernah mengucap syukur kepada Dia, tidak pernah menjadi saksi bagi Dia, maka engkau tetap binasa dalam dosamu. Meskipun sudah mengalami mujizat sekalipun. Saya sering KKR, saya sering kebun rohani, saya sering lihat banyak mujizat terjadi. Segala macam, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, mati sebelah Tuhan sembuhkan. Tapi kadang-kadang sedih, banyak orang hanya ingin kesembuhannya, tapi tidak mau kembali kepada Tuhan, bersujud, meninggalkan hidup yang lama, dan mengucap syukur menjadi saksinya. Kecuali yang 1 ini, Tuhan dikatakan firman dia itu orang Samaria. Nah, orang Samaria sudah kusta, itu sudah cukup jelek. Samaria double jeleknya. Dulu kalau nama Samaria itu dianggap orang buangan. Orang Yahudi itu first class, orang Samaria itu second class, kelas kambing. Karena mereka ini campuran, gak dianggap. Saudaraku, sudah orang kusta, Samaria lagi. Sampai Yesus katakan, mana yang lain kecuali orang asing ini. Jadi ini orang the outcast of the outcast. Orang yang terbuang dari yang terbuang. Tapi justru orang yang merasa hutangnya banyak, setelah dilunaskan oleh Tuhan Yesus, justru orang ini akan membalas lebih banyak bagi Tuhan. Tapi orang yang merasa dirinya tidak punya apa-apa, biasanya sukar melayani Tuhan. Saya ingin beritahu, dosa saya banyak sekali. Kenajisan, kejahatan saya banyak. Hujatan saya kepada Allah terlalu banyak. Waktu Tuhan selamatkan saya mempunyai hutang besar kepada Allah. Itu sebabnya sejak umur 17 tahun, saya berikan diri saya sepenuhnya kepada Allah untuk bayar hutang saya kepada Allah yang terlalu besar. Saya melayani Tuhan bukan untuk terkenal, bukan untuk dipuji, bukan untuk cari kekayaan. Meskipun itu semuanya Allah berikan kepada saya akhirnya. Tapi sejak permulaan sampai detik ini, saya melayani Tuhan hanya dengan satu maksud. Karena saya punya hutang banyak daripada Allah. Saya yang berdosa, saya yang najis, saya yang kotor, yang harusnya binasa, mati di api belerang dan neraka dan lautan ke maut. Saya harus mati di situ, tapi Tuhan cinta sama saya dengan mati di salib menanggung hukuman saya. Saya ditebus, diangkat jadi anaknya. Saya katakan, Tuhan, terlalu baik Engkau Tuhan. Itu sebabnya aku berikan diriku kepadamu. Umpama enggak dikasih upah, saya enggak terkenal, saya enggak diberkati, bahkan tidak ada mahkota sekalipun, saya akan tetap layani Tuhan. Karena Dia punya kebaikan dan kasih terlalu besar, membuat saya berutang. Dan karena Dia satu-satunya Yesus yang Allah, Dia yang layak untuk menerima penyerahan hidup saya. Yang lain tidak layak kecuali Tuhan. Makanya saya berikan diri saya sepenuhnya kepada Dia. Umur 17 tahun saya sudah mulai berkhotbah. Saya masih di SLTA, saya sudah bikin kebawaan rohani. Umur 19 tahun saya sudah mulai full time, pergi ke negara
negara-negara lain, ke Burma, ke Bangkok, memberitakan Injil. Dan sudah 17 tahun sekarang berlalu, saya tetap melayani Tuhan. Karena apa? Saya salah satu dari orang kusta ini, yang kotor, yang najis, yang terbuang, yang gak ada artinya. Dan Tuhan telah tahirkan saya, sucikan saya, bersihkan saya. Makanya saya lari kembali sama Tuhan, berlutut di hadapannya. Tuhan, terima kasih. Aku akan muliakan Engkau dengan mulutku, dengan lidahku, dengan tubuhku, dengan segenap yang ada padaku. Aku akan mengasihi Engkau lebih daripada semuanya. Malam hari ini, berapa banyak saudara yang sudah ditolong Tuhan? Dan berapa daripada saudara yang berani memberikan dirimu kepada Allah untuk sekarang membalas cinta kasih Tuhan, membayar hutang saudara kepada Allah, dan mau dipakai Tuhan, mau melayani Tuhan. Malam hari ini banyak di antara saudara yang kena penyakit lebih dahsyat daripada penyakit kusta, yaitu penyakit dosa. Penyakit kusta cuman mati tubuh, tapi penyakit dosa mati jiwa, roh, dan tubuh saudara. Karena upah dosa itu maut. Tapi ada berita baik bagi saudara. Saudara tidak perlu mati dalam dosamu. Saudara tidak perlu mati dalam mautmu. Saudara bisa diselamatkan malam hari ini. Kalau saudara dalam keputusasaan, dalam penderitaan, dalam dikejar dan dipenjara dosa, menjerit minta ampun, ya Guru, Yesus kasihanilah kami. Saya jamin malam hari ini Tuhan dengar saudara. Dan mata Tuhan memandang saudara. Dan firman-Nya diberikan saudara untuk menyembuhkan, melepaskan, menyucikan, menguduskan, memperbaharui. Dan barang siapa yang percaya Dia dan menerima Yesus di dalam hidupnya, akan diberi hak menjadi anak Allah. Maka hidup yang lama sudah lenyap dan yang baru sudah terbit, dan akan menjadi pewaris kerajaan surga. Mari kita berdoa saudaraku. Yesus. Kita berdoa sungguh-sungguh. Semua hargai hadirat Allah. Jangan ada yang bicara, jangan ada yang jalan-jalan. Semua tinggal di tempat saudara dengan hormat akan Dia saat ini. Dia hadir di sini. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan Engkau memandang kami sampai ke dasar hati kami. Engkau melihat segala kejahatan, dosa, kenajisan yang ada dalam diri kami. Tapi juga Engkau melihat penderitaan, siksaan, jeritan hidup kami. Engkau juga melihat pelanggaran yang kami lakukan. Tapi mata-Mu juga melihat kebutuhan-kebutuhan kami yang kami rindukan, yang kami mohon Tuhan penuhi. Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak berubah. Engkau yang mengasihi 10 orang kusta itu. Engkau juga mengasihi kami di Sukabumi yang berdosa ini. Dan Engkau tidak ingin seorang pun binasa di neraka. Tapi Engkau ingin setiap kami diselamatkan. Setiap kami diberi pengampunan. Setiap kami dilepaskan, disembuhkan. Dan diangkat menjadi anak Allah, menjadi pewaris kerajaan Allah. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi setiap kami yang hadir malam hari ini. Khususnya mereka yang belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mungkin sudah masuk keluar gereja, tapi tidak pernah bertobat. Tidak pernah membuka hati, merendahkan diri dan mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan, jamah mereka. Segala setan iblis yang mengikat mereka. Setan kesombongan, kekerasan hati. Setan dusta, segala macam kuasa kegelapan yang menghalangi mereka, yang membutakan mata rohani mereka sehingga tidak bisa melihat keselamatan dan datang kepada Yesus. Segala pekerjaan dan rantai setan iblis aku patahkan, aku hancurkan saat ini juga dalam nama Yesus Kristus. Engkau lepaskan saudara-saudara kami, supaya mereka boleh melihat kemuliaan Allah di dalam Injil Yesus Kristus, berita kesukaan, dan membuka hati dan bertobat kepadamu.
Bapa, aku berdoa untuk saudara-saudariku yang malam hari ini telah disentuh hatinya, sadar akan keberadaannya, dan hancur hatinya, dan mau bertobat datang kepada Allah. Setiap orang yang datang kepadamu tidak pernah engkau menolaknya. Setiap orang yang berseru kepadamu tidak pernah engkau mengabaikannya, tapi engkau selalu memperhatikannya, mendengarnya, memandangnya, dan menolongnya. Malam hari ini Tuhan, ulurkan tanganmu dan jamah kami. Izinkan kami mengecap kemanisan dan kuasa Allah dalam hidup kami. Jesus. Saya ingin beri kesempatan bagi saudara yang malam hari ini setelah mendengar firman Tuhan, hatinya disentuh dan sadar, dan saudara tahu apa yang kau butuhkan malam hari ini, apa yang kau perlukan, yaitu keselamatan, pengampunan dosa, lahir baru, diubahkan oleh Tuhan, bertobat kepada Allah, membuka hati dan ingin mengundang Yesus masuk dalam hatimu. Saya ingin beri kesempatan untuk saudara mau ambil keputusan malam hari ini, khususnya mereka yang baru pertama kali ambil keputusan untuk bertobat dan terima Yesus. Silahkan angkat tangan tinggi-tinggi, dan saya mau berdoa untuk saudara. Saat ini juga angkat tangan tinggi-tinggi, silahkan. Banyak sekali, cepat angkat tangan. Siapa lagi yang sungguh-sungguh ingin mengenal Yesus? Yesus, ya Tuhan tahu, mulai berseru kepada nama Tuhan. Akulah orangnya, aku perlu bertobat. Yesus, silakan bangkit berdiri. Yang sudah angkat tangan silakan bangkit berdiri. Kaulah Tuhanku. Cepat, yang lain yang ingin bertobat cepat berdiri. Yang sudah angkat tangan cepat berdiri saat ini. Jangan engkau main-main dengan Allah. Kalau engkau mau bertobat, bertobat sungguh-sungguh. Engkau mau bertobat adalah zamannya, waktunya engkau disembuhkan, engkau diselamatkan. Silakan maju ke depan saat ini yang sudah angkat tangan dan berdiri. Silakan maju ke depan. Cepat maju ke depan. Lari maju ke depan. Saya mau bertobat, saya mau terima Yesus. Saya tidak ingin sudah ikut-ikutan, tapi sudah ingin bertobat, ingin berbarui Tuhan. Lari, lompat dari tempat dudukmu. Saya ingin berbarui malam hari ini. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Banyak di antara mereka yang sakit mata, Tuhan sembuhkan. Yang sakit pada perutnya, sakit pada kepalanya, sakit pada baunya, pada pinggangnya, pada kakinya. Segala setan penyakit, roh-roh penyakit, roh-roh kelemahan tubuh, dalam matanya, dalam telinganya, sakit penyakit jantung, sakit penyakit kepala, roh penyakit ambeien, roh penyakit tekanan darah tinggi, aku patahkan engkau dalam nama Yesus Kristus. Aku hancurkan engkau. Segala penyakit leukemia, penyakit kanker, penyakit liver, segala roh penyakit ginjal, aku patahkan kuasamu dalam nama Yesus Kristus. Dan aku ikat engkau saat ini, dan engkau harus tunduk pada perintahku ini. Dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, aku perintahkan engkau roh penyakit untuk pergi, keluar, dan tinggalkan tubuh ini, dan jangan kembali lagi. Dalam nama Yesus Kristus, angkat kakimu dan tinggalkan. Jesus, dan dalam nama Yesus Kristus, saya perintahkan semua penyakit pergi. Dan oleh sebab bilur Yesus Kristus, engkau semua sudah disembuhkan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, tepuk tangan yang meriah. Semua teriak haleluya. Haleluya, teriak haleluya, tepuk tangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Tetapi
dalam nyanyi dan semangat. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dengar. Siapa yang tadi sakit, dengar baik-baik dan percaya untuk Tuhan sembuhkan, dan setelah berdoa sudah mengalami kesembuhan. Coba diperiksa tubuhmu, periksa dulu semua. Yang tadinya kakinya nggak bisa bergerak, digerakkan. Yang pinggangnya sakit, digerakkan. Yang kepalanya sakit, digerakkan. Dan saya ingin tanya, siapa yang sudah mengalami kesembuhan, dijamah Tuhan dan mengalami langsung kesembuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi, jadi saksi bagi Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Yang sudah mengalami kesembuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi di belakang, di sana, di sana. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Hei kamu anak muda yang bagian sound system, sakit apa kamu? Keras. Sakit liver. Gimana kamu tahu sembuh? Betul? Tidak bohong. Tuhan yang sembuhkan engkau. Haleluya. Om di belakang sana. Ya om yang angkat tangan. Sakit apa om? Apa sakit apa itu? Kakinya ya. Ma, kenapa sakit ma? Banyak khawatir. Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan sudah sembuhkan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa lagi? Yang ibu yang disembuhkan di sini tadi siapa yang sudah sembuh? Yang sudah sembuh tadi siapa? Angkat tangan. Sakit apa ibu? Kaki. Kakinya kenapa? Rematik. Linu-linu. Coba diangkat saat ini. Diangkat begini. Diangkat. Coba diangkat. Angkat satu. Ya, terus baris begini. Haleluya. Dua. Coba tante lompat begini. Haleluya. Enggak sembuh. Lagi. Lompat yang tinggi lagi. Dalam nama Yesus, lompat lagi. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Puji Dia. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sementara nyanyi pun saudara sudah mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Amin. Ada kuasa dalam pujian. Amin. Saat saudara menyanyi, itu iblis pergi dan sudah mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Siapa lagi yang sudah disembuhkan Tuhan? Angkat tangan. Cepat-cepat yang disembuhkan Tuhan, angkat tangan. Amin. Amin. Tante sakit apa tante? Kaki lagi. Kenapa? Kurang berjalan mengabarkan Injil. Hah? Mulai berani berjalan besuk orang sakit tante? Mau? Mau? Puji Tuhan. Orang sakit mau? Coba kakinya diangkat. Lompat seperti saya begini. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kamu anak muda sakit apa? Hah? Sesak nafas. Kenapa? Karena kurang berdoa kamu. Hah? Itu nafas rohanimu. Harus banyak bernafas dalam roh. Berdoa. Amin. Sekarang coba diambil nafas yang panjang. Tangan begini. Amin. Sekarang sudah longgar, sudah sembuh. Betul? Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nyanyi sekali lagi, lebih semangat. Rematik pergi, penyakit kanker pergi, semua pergi, dan kesembuhan dari Tuhan milik saudara. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Dalam nama Yesus, dalam Yesus, iblis dihalangkan. dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Angkat sapu tangan semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam haleluya iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan.
maju ke depan, dicatat itu semua. Nama, alamat, serahkan sama pembimbing. Nanti didoakan, dikunjungi, mungkin dikirimi buku supaya ada kontak dengan saudara. Haleluya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Kuasanya luar biasa, 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 kasihnya 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 luar biasa. Amin. Jadi saudara sadar, keponakan rohani akan terjadi di Sukabumi ini. Amin. Amin. Itu akan terjadi kalau setiap saudara mengalirkan air yang hidup. Amin. Saudara berani bersaksi, Tuhan akan sertai saudara. Besok ajak yang lain, tetangga-tetangga saudara yang menderita, yang sakit, yang putus asa, teman-temanmu, kenalanmu, ajak mereka datang. Mereka biar mengalami kasih Tuhan, dijamah Tuhan. Tidak hanya saudara yang mengalami, tapi mereka juga akan mengalaminya. Amin. Mari kita mulai kerja buat Tuhan mulai saat ini. Waktunya sudah tinggal singkat. Tuhan ingin melawat dunia ini dengan keponakan rohani, dan itu tergantung kepada kita untuk melayani Dia. Amin. Dan nyanyikan firman-Nya luar biasa, dan Tuhan memberkati saudara. Saya serahkan ke selanjutnya oleh pimpinan acara. Firman-Nya luar biasa, firman-Nya luar biasa, firman-Nya luar biasa, firman-Nya luar biasa, firman-Nya luar. Amin.
Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.